was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Materi yang pertama yaitu dari kelompok 7, surah Al-Anfal ayat 72 dan Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama yaitu surah Al-Anfal ayat 72. Surah Al-Anfal artinya yaitu harta rampasan perang. Surah ini terdiri dari 75 ayat dan merupakan urutan ke-8 di dalam Al-Quran. Surah Al-Anfal ayat 72 ini membahas mengenai pembagian golongan umat Islam atau umat Muslim menjadi 3 golongan. Isi kandungan dari Quran surah Al-Anfal ayat 72 ini menjelaskan bahwa jihad itu bisa menggunakan harta benda, seperti membangun madrasah untuk memberantas kebodohan, membangun bisnis untuk memberantas pengangguran, mendakwahkan Islam sebagai agama yang membawa banyak rahmat, serta membantu orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Pada ayat ini disebutkan 3 golongan utama, yaitu yang pertama kaum muhajirin. Kaum ini yang mendapatkan status paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu kaum Ansor. Kaum ini yaitu yang hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Rasulullah SAW dan berkomitmen untuk berjuang bersama Rasulullah dan para umat muslim lainnya. Yang ketiga yaitu umat muslim lainnya yang berbeda dengan 2 kelompok sebelumnya, yang dimana mereka tetap tinggal di negeri yang dimana banyak orang-orang yang masih menyembah berhala. Sebabun nuzul turunnya surah Al-Anfal ayat 72 ini dikisahkan sebuah peristiwa perselisihan antara para sahabat terhadap pembagian harta rampasan perang, yang dimana saat itu golongan muda menuntut agar bagian mereka dilebihkan karena mereka maju dan berhadapan langsung dengan para musuh. Lalu golongan tua berkata, merekalah yang lebih berhak menerima harta yang lebih banyak karena mereka berada di belakang golongan muda dan berdiri di bawah bendera. Lalu karena perselisihan itulah Allah mengambil semuanya dari mereka dan menerangkan bahwa tidak ada yang berhak memiliki harta tersebut kecuali Allah dan Rasulnya, dan dia yang berhak membagi-bagikannya. Sesudah ayat ini turun, Rasulullah pun lantas membagikan harta rampasan perang tersebut secara adil kepada setiap golongan. Materi yang selanjutnya yaitu surah Al-Hujurat ayat ke-12. Surah Al-Hujurat mempunyai arti kamar-kamar, terdiri dari 18 ayat dan termasuk golongan surah Madaniyah. Melalui ayat ini Allah menerangkan bahwasanya dilarang untuk berprasangka buruk terhadap orang lain dan mencari-cari kesalahan dari orang lain, dikarenakan perbuatan ini merupakan perbuatan tercela dan tidak Allah ridhoi. Allah sangat murka kepada orang-orang yang berprasangka buruk kepada orang lain dan mencari-cari kesalahan dari orang lain, karena perbuatan tersebut merupakan penyakit hati yang tidak boleh kita pelihara. Asbabun nuzul turunnya ayat ini yaitu disebutkan oleh As-Suyuti dan diriwayatkan oleh Ibnu Munzir, sebuah peristiwa yang terjadi pada seorang sahabat Nabi yaitu Salman Al-Farisi, yang dimana setelah makan beliau langsung tidur dan mendengkur. Pada saat yang bersamaan ada seorang sahabat yang mengetahui peristiwa tersebut dan menceritakan peristiwa tersebut kepada sahabat yang lain, sehingga ayat ini turun untuk menegaskan bahwasanya dilarang untuk menceritakan aib orang lain, menggibah, menggunjing, dan bersuuzon kepada orang lain dan berprasangka buruk kepada orang lain. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu dari kelompok 8, surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat kedua. Yang pertama yaitu surah Al-Isra. Surah Al-Isra artinya perjalanan malam, terdiri dari 111 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah, dan dinamakan Al-Isra karena menceritakan kisah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam
satu malam. Isi kandungan dari surah Al-Isra ayat 32 ini yaitu tentang perintah tegas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi perbuatan zina dan segala hal yang dapat menjerumuskan ke dalamnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi perbuatan tersebut karena diumpamakan sebagai perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Asbabun nuzul turunnya ayat ini yaitu ketika masyarakat Arab pada saat itu terbiasa melakukan perbuatan zina dan menganggap hal itu adalah hal yang wajar. Lalu turunnya ayat ini dianggap sebagai wahyu untuk menegaskan bahwasannya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam dan masyarakat dituntut untuk mematuhi aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku di dalam agama. Surah yang selanjutnya yaitu surah An-Nur ayat kedua. Surah An-Nur artinya cahaya. Surah ke-24 di dalam Al-Quran yang terletak di juz ke-16. Isi kandungan dari surah An-Nur ayat kedua ini yaitu mengatur hukuman bagi pelaku zina, baik yang sudah menikah atau muhson, dan bagi yang belum menikah, ghairu muhson. Pada ayat tersebut hukuman dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama untuk yang sudah menikah dan yang kedua untuk yang belum menikah. Yang pertama yaitu hukuman bagi pelaku zina yang sudah menikah atau muhson. Mereka dihukumi dengan rajam, yaitu dilempari batu 100 kali sehingga menyebabkan kematian, dan mereka mengalami pengasingan atau hijrah ke tempat yang lain selama 1 tahun. Yang kedua yaitu hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah atau ghairu muhson. Mereka dihukumi 100 kali dicambuk tanpa pengasingan atau hijrah ke tempat yang lain. Asbabun nuzul turunnya surah An-Nur ayat kedua ini merupakan respon terhadap kasus perzinahan yang terjadi di masyarakat Madinah pada saat itu. Kejadian tersebut menimbulkan kekhawatiran dan kegelisahan bagi kalangan umat muslim karena zina ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga merusak kestabilan sosial dan moralitas masyarakat pada saat itu. Maka dari itu turunnya ayat ini dianggap sebagai wahyu untuk memberikan ketegasan dan kepastian hukum bagi pelaku zina. Materi yang selanjutnya yaitu dari kelompok 9, yaitu surah Az-Zumar ayat 39 dan surah At-Taubah ayat ke-105. Yang pertama yaitu surah Az-Zumar ayat 39. Surah Az-Zumar merupakan urutan ke-39 di dalam Al-Quran yang memiliki makna rombongan-rombongan serta merupakan golongan surah Makkiyah. Isi kandungan dari surah Az-Zumar ayat 39 ini yaitu Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengajarkan kepada kaumnya untuk mengerjakan apa yang Nabi kerjakan dan memberi peringatan bahwa mereka akan mengetahui segala hal perbuatan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Asbabun nuzul turunnya surah Az-Zumar ayat 39 ini merupakan respon terhadap ketidakberimanan orang-orang yang menyekutukan Allah dengan makhluk yang lain dan menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Dikisahkan pada suatu hari ada seorang pria mendatangi Rasulullah dengan perasaan cemas dan khawatir. Lalu pria tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya telah berlindung kepada beberapa makhluk yang dianggap kuat dan berpengaruh di masyarakat kami. Namun, saya masih takut akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah perlindungan saya tadi cukup untuk melindungi saya?" Lalu Rasulullah SAW pun menjawab dengan penuh kasih sayang, "Tidak ada perlindungan sejati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah tempat kita berlindung. Percayalah kepadanya sepenuhnya dan berlindunglah kepadanya." Ayat 39 ini kemudian turun untuk menegaskan bahwa perlindungan sejati hanya bisa kita dapatkan ketika kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada suatu apapun yang dapat melindungi kita dari segala mara bahaya dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kecuali kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat sejati kita berlindung.
Surah yang selanjutnya yaitu surah At-Taubah ayat 105. Surah At-Taubah terdiri dari 129 ayat, tertulis di dalam Al-Quran urutan ke-9 setelah surah Al-Anfal dan tergolong ke dalam surah Madaniyah atau diturunkan di kota Madinah. Isi kandungan dari surah At-Taubah ayat 105 ini mengandung beberapa pesan moral penting, yaitu yang pertama, pentingnya beramal dan bekerja dalam kehidupan seorang muslim. Yang kedua yaitu kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dan mengetahui segala perbuatan manusia. Yang ketiga yaitu setiap manusia pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di akhirat. Dan yang keempat, motivasi untuk bersungguh-sungguh dan ikhlas dalam bekerja dan beramal. Asbabun nuzul turunnya ayat ke-105 ini tidak dijelaskan secara langsung. Namun, di dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul terdapat sebuah peristiwa Abu Lubabah dan kelima temannya yang tidak ikut perang. Lalu mereka merenung menyesal mengapa mereka tidak ikut perang tersebut. Lalu mereka bersumpah untuk mengikat tubuh mereka pada tiang-tiang. Lalu hanya 3 teman saja yang mengikuti sumpah Abu Lubabah tersebut. Lalu mereka berjanji tidak akan melepaskan ikatan tersebut kecuali Rasulullah sendiri yang melepaskan ikatannya. Setelah perang berakhir, Rasulullah pun mendatangi Abu Lubabah dan ketiga temannya yang terikat pada tiang-tiang tersebut. Lalu Rasulullah pun bertanya, mengapa Abu Lubabah dan ketiga temannya tadi terikat pada tiang-tiang? Lalu mereka menjawab, karena kami tidak ikut perang Rasulullah, karena kami menyesal tidak ikut berperang melawan para musuh. Lalu kami mengambil sumpah untuk tidak melepaskan ikatan ini kecuali engkau ya Rasulullah yang melepaskan ikatan tersebut. Lalu Rasulullah pun menjawab, aku tidak akan melepaskan ikatan tersebut kecuali Allah sendiri yang memerintahkannya kepadaku. Maka dari itu turunlah ayat ke-102 ini yang dimana Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk melepaskan mereka dari ikatan pada tiang tersebut dan memaafkan mereka. Setelah peristiwa tersebut, Abu Lubabah dan para temannya mendatangi Rasulullah membawa harta benda mereka. Harta benda itu bukan untuk sebagai balas budi kepada Rasulullah karena telah melepaskan mereka dari ikatan dari tiang itu, namun untuk berjihad di jalan Allah dengan membantu para kaum muslim yang berperang bersama Rasulullah dan menggunakan harta tersebut untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Materi yang selanjutnya dari kelompok 10 yaitu surah Yunus ayat 40 dan 41 dan surah Al-Maidah ayat ke-32. Yang pertama yaitu surah Yunus ayat 40 dan 41. Surah Yunus merupakan surah yang ke-10 di dalam Al-Quran dan terdiri dari 109 ayat serta termasuk golongan surah Makkiyah. Isi kandungan dari surah Yunus ayat 40 dan 41 ini yaitu terdapat 3, yaitu yang pertama, terbaginya golongan kaum musyrikin yang mendustakan Al-Quran. Yang pertama golongannya golongan yang mempercayai Al-Quran. Yang kedua yaitu golongan kaum musyrikin yang tidak mempercayai Al-Quran sama sekali dan terjerumus dalam kekafiran. Yang kedua, perintah untuk tidak menghakimi orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Yang ketiga, perintah untuk toleransi terhadap golongan non-muslim. Surah yang selanjutnya yaitu surah Al-Maidah ayat ke-32. Surah Al-Maidah adalah surah kelima di dalam Al-Quran dan terdiri dari 120 ayat serta termasuk golongan surah Madaniyah dan memiliki arti hidangan atau jamuan. Isi kandungan dari surah Al-Maidah ayat ke-32 ini yaitu larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang dibenarkan dan merusak bumi dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan untuk saling mengasihi sesama manusia dan saling menghargai toleransi terhadap orang-orang non-muslim.
Asbabun nuzul turunnya surah Al-Maidah ayat ke-32 ini yaitu sebuah peristiwa pembunuhan pertama yang bersejarah yang dilakukan oleh anak-anak Nabi Adam, yaitu Qabil yang membunuh saudaranya sendiri yaitu Habil, yang dimana peristiwa ini sangat dikecam pada zaman itu dan merusak moral dan norma yang berlaku di dalam masyarakat saat itu, yang dimana ayat ini turun untuk menegaskan bahwa perbuatan tersebut sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilarang untuk merusak bumi dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang terakhir yaitu dari kelompok 12, yaitu surah Luqman ayat 13 dan 14 dan Al-Hujurat ayat ke-10. Yang pertama yaitu surah Luqman ayat 13 dan 14. Surat Luqman terdiri dari 34 ayat dan tertulis di dalam Al-Quran urutan ke-31 dan termasuk golongan surah Makkiyah. Dinamakan surah Luqman karena menceritakan sebuah kisah yang bernama Luqman tentang bagaimana cara dia mendidik anak-anaknya dengan sangat baik dan mengajarkan budi pekerti yang baik kepada anak-anaknya tersebut. Isi kandungan surah Luqman ayat ke-13 ini yaitu cara Luqman mendidik anak-anaknya sedari dini untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatan syirik, dan Luqman mengajarkan anak-anaknya untuk tidak mematuhi perintah orang tua apabila perintah tersebut melanggar syariat dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan isi kandungan surah Luqman ayat ke-14 ini yaitu Allah memerintahkan kepada kita untuk mematuhi setiap perintah orang tua dan berterima kasih kepada orang tua serta berbakti kepada mereka karena mereka telah bersusah payah membesarkan kita, memperjuangkan kita sampai detik ini. Asbabun nuzul turunnya surah Luqman ayat 13 dan 14 yang dikisahkan para sahabat yang merasa keberatan atas turunnya ayat ke-13. Lalu mereka mendatangi Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah di antara kami yang dapat memerangi iman terhadap kejahatan?" Lalu Rasulullah pun menjawab, "Tidak seperti itu. Pernahkah kalian mendengar kisah Luqman Hakim yang berkata kepada anaknya, 'Putraku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena perbuatan tersebut adalah kezaliman yang besar.'" Asbabun nuzul surah Luqman ayat ke-14 ini yaitu menceritakan sebuah kisah bernama Sa'ad bin Hakim yang memeluk agama Islam dan meninggalkan ibunya yang belum beragama Islam. Saat itu ibunya berkata, "Putraku, kembalilah kepada agama lamamu, dan jika kamu tidak kembali, aku bersumpah tidak akan makan dan minum." Keputusan ibunya tersebut membuat Sa'ad bin Hakim sangat bimbang terhadap keputusannya. Namun pada akhirnya dia berkata, "Ibu, aku tidak akan menyekutukan Allah dan aku tidak akan kembali kepada agama lamaku." Lalu pada akhirnya ibunda Sa'ad bin Hakim pun menarik kembali sumpahnya untuk tidak makan dan minum dan kembali makan dan minum seperti semula, lalu berbaikan dengan Sa'ad bin Hakim. Kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya kita boleh tidak menaati perintah orang tua ketika perintah tersebut melanggar dari ajaran Islam dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah yang terakhir yaitu surah Al-Hujurat ayat ke-10. Surah ini dikenal sebagai ayat persaudaraan yang mengandung pesan penting tentang persaudaraan dan persatuan umat Islam. Berikut beberapa poin pentingnya, yaitu yang pertama, persaudaraan seiman, yang dimana kita harus tetap menjaga persaudaraan seiman, yaitu persaudaraan sesama muslim, yang dimana persaudaraan sesama muslim harus lebih kuat dibandingkan dengan saudara kandung. Yang kedua yaitu kewajiban untuk mendamaikan, yang dimana jika kita melihat ada pertikaian antara dua orang saudara kita sesama muslim atau orang lain, maka kita harus mendamaikannya dengan secara kekeluargaan dan harmonis, yang pastinya itu akan memperkuat ikatan persaudaraan kita. Yang ketiga yaitu menyelesaikan konflik dengan takwa. Ayat ini menekankan bahwa saat kita menyelesaikan konflik,
maka kita harus berlandaskan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita harus berlaku adil, jujur, serta kasih sayang terhadap sesama manusia. Asbabun nuzul surah Al-Hujurat ayat ke-10 ini berdasarkan riwayat yang paling populer, yaitu tentang pertikaian antara dua suku, yaitu Bani Aus dan Bani Khazraj, yang dimana mereka mengalami konflik dan hampir memicu peperangan antar saudara. Dan Rasulullah pun turun tangan terhadap permasalahan ini dan mendamaikan mereka.